Saudara Ray Ihwana. Betul, Pak. Sudah ditunggu Bapak di dalam. Terima kasih. Saudara Ray Ihwana, saya ingin memberikan Anda penghargaan untuk Circle sebagai Breakthrough Showbiz Program of the Year. Selamat. Silakan duduk. Sebuah kehormatan bagi saya bisa bertemu Presiden Keaktoran Indonesia. Terima kasih Pak Presiden sudah disambut di ruang kerja Bapak yang sangat istimewa ini. Terima kasih. Ini penghargaan untuk Anda dan saya mau diwawancara sama Anda. Silakan. Terima kasih sekali Pak buat waktunya. Sebentar, saya cek pertanyaan saya dulu. Iya. Pertanyaan pertamanya Pak, enak nggak sih Pak jadi aktor? Siapa suruh tanya begitu? Siapa suruh kamu tanya begitu? Tadi. Siapa suruh kamu tanya begitu? Produser. Hah? Saya nanya sendiri. Produser? Ide saya sama produser Pak. Oh, siapa produsermu? Mas. Nggak ada. Ya. Tapi terima kasih deh Pak buat ini. Tanya yang lain aja ya. Boleh Pak. Oke. Halo Circle Asumsi, balik lagi bareng gue Ray Ihwana dan kali ini gue ada di lokasi yang istimewa buat interview seorang tamu yang luar biasa istimewa, paling istimewa deh pokoknya buat Circle. Nah, kita lagi ada di Presidential Suites, Art Hotel Suites, Mangkuluhur, Jakarta dengan vibes, lihat nih, jacuzzi ya kan, kayak ada di suasana-suasana Eropa. Dan yang udah hadir di sini ada the one and only aktor yang bisa jadi apa aja. Jadi presiden bisa, ya kan? Pelawak bisa. Kayaknya gue rasa jadi lumba-lumba juga bisa kayaknya. Ada Kak Reza Rahadian. Hai, apa kabar ya? Thank you for coming. Thank you for having me. Finally, udah lama banget kita nunggu momen ini bisa Akhirnya interview ya. dan dengan suasana yang istimewa banget. Terima kasih juga buat Circle, buat Asumsi sudah mau mewawancarai. Thank you. Such an honor juga. Banyak banget yang mau diobrolin hari ini, tapi dari mulai perfilman, tentang aktoran, dari soal FFI juga, sama proyek baru. Cuman kita start dari awal karir sosok seorang Reza Rahadian. Oke. Itu kan lo memulai dari dunia modeling ya, Kak? Iya. Terus akhirnya jadi aktor, terus lo juga sebelumnya jadi bintang iklan juga gitu. Tapi sebenarnya dari waktu kecil tuh lo cita-citanya memang mau jadi model dulu atau sebenarnya lo udah ada impian one day gue pengen jadi aktor gitu? Oke. Kalau cita-cita dari kecil, singkat aja, karena latar belakang keluarga, apalagi ibu saya tuh selalu bekerja di perusahaan Perancis, dan pekerjaan yang paling melekat di kepala saya bekerja di sebuah perusahaan penerbangan. Jadi kecil tuh, Reza kecil itu suka dibawa ke air show, suka dibawa ke pameran pesawat, dan lain-lain. Jadi cita-cita yang udah terngiang-ngiang dari kecil adalah menjadi pilot. Ya itu cita-cita yang lumayan lama. Sampai SMP itu masih stick to that gitu. Tapi kemudian shifting, ended up menjadi aktor karena kecintaan pada dunia seni peran itu mulai tumbuh saat pertama kali mengikuti pementasan teater di kelompok teater Secari Kidung Merah Putih namanya. Itu ada di Kalimantan, di Balikpapan waktu itu. Itu pertama kali merasa jatuh cinta pada dunia seni peran. Ya mungkin jatuh cinta kayaknya terdengar terlalu serius. Suka lah. Suka dulu deh. Suka dulu. Sampai akhirnya jatuh cinta dan sekarang mendalami. Sampai akhirnya jatuh cinta dan semakin jatuh cinta. Dan itu juga akhirnya dari kecintaan terasa genuine actingnya Kak Reza ke banyak film. Amin. Semoga. Amin dong. Terus tapi kalau secara spesifik apa sih makna acting buat seorang Reza Rahadian? Kalau saya memaknai seni peran itu adalah sebuah seni yang mempelajari tentang kehidupan. Jadi selama kehidupan itu terus berlangsung, maka tidak ada kata berhenti untuk belajar. Proses belajarnya tidak pernah habis.
dia akan terus berproses karena sebagai aktor kami ini tidak hanya memerankan karakter saja. Betul. Tapi sebenarnya kami ini adalah pekerja yang merekonstruksi sebuah kehidupan. Kami ini adalah orang-orang yang merefleksikan sebuah kehidupan. Bukan realita, tapi refleksi dari sebuah realita. Itu saya mengutip, refleksi dari sebuah realita adalah kata-kata yang saya kutip dari Pak Slamet Raharjo. Beliau pernah mengatakan bahwa film adalah sebuah refleksi dari realitas. Dalam banget. Dalam sekali. Gue sampai ngangkat banget tadi gue. Itu sangat nyampe banget ke hati tadi apa yang disampaikan Kareza. Tapi sebelum kita ngobrol lagi, ada satu lagu yang mau gue putar buat Kareza. Oke. Nah, ada lagunya, jadi ini terkait dengan film yang kayaknya relate sama kehidupannya Kareza. Oke. Kita tebak lagunya apa? Oke, ini. Iya tahu dong. Baru dengar. Can you feel the love? Bener, The Lion King. love tonight. Lion King. Yes. Ya, Elton John. Ini adalah lagu yang dari film Lion King animasi Disney yang ternyata jadi salah satu film favoritnya Kareza. Ya. Ya kan? Film yang tidak hanya film favorit, tapi film yang juga secara tidak langsung memberikan dampak. Saya jadi mengerti kenapa saya cinta dengan sniperan, karena sebenarnya semua diawali juga salah satunya dari Lion King. Karena menonton Lion King membuat saya senang untuk mencoba-coba berbagai macam karakter yang ada di dalam animasi tersebut, dan itu ternyata kebawa sampai besar. Especially karakter Mufasa. Mufasa, kemudian karakter, karakter Zazu, Yes, Zazu. Timon and Pumbaa gitu ya. Benar. Itu buat saya sampai detik ini karakter-karakternya sangat amat melekat. Sampai umur sekarang masih seperti. Sampai sekarang gitu. Sama ada satu film lagi itu, tapi quote-nya aja. Great men are not born great, they grow. Quote film apa tuh? Great Itu men. favorit gue juga loh. Apa ya? Kok familiar ya? Sebentar ya. Is it Ding, 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 ding. Godfather? Yes. Langsung kayak Iya kan? betul film favorit. Iya. Why? Itu film yang sampai sekarang bukan hanya sebuah film yang kemudian memberikan peta yang sangat signifikan pada sejarah film Amerika, tapi film yang saya bisa bilang tidak hanya epic, tapi juga very powerful. Film itu punya keistimewaan karena lahir banyak sekali aktor-aktor luar biasa yang sangat legendaris dari film itu. Ada Robert De Niro, ada Al Pacino, gitu ya, Joe Pesci, banyak banget gitu yang luar biasa. Jadi saya sampai punya satu DVD behind the scene proses di balik pembuatan film itu, gimana susahnya Francis Ford Coppola untuk approach dan meyakinkan Marlon Brando untuk terlibat. Sedetail itu sih. Se-complicated itu untuk meyakinkan production company-nya bahwa saya mau Marlon Brando yang main, cause he's quite complicated gitu. Jadi kayak, wah produsernya itu sempet, jangan dia dong, ini gini, kita nanti molor, syutingnya panjang, bla bla bla. Tapi kemudian berhasil di-convince, and it becomes one of the most iconic film. Dan lo benar-benar sampai mendalami soal produksinya itu juga ya? Karena nonton tahu, behind the scene-nya. Oke. Tapi kalau soal acting juga, gue tuh notice Kareza itu start di sinetron Inikah Rasanya. Betul. Masih ingat gak itu? Masih dong. Lucu banget. Sebenarnya sinetron Inikah Rasanya itu justru sebelum Inikah Rasanya ada sinetron pertama, judulnya Culunnya Pacarku. Culunnya Pacarku. Ya, kemudian dari Culunnya Pacarku dapat project Inikah Rasanya. Nah itu apa yang membuat akhirnya waktu itu Kareza tertarik untuk main di dunia sinetron? Nggak ada hal yang kemudian membuat tertarik yang bagaimana selain karena punya kesempatan berakting aja sih. Ada sebuah medium, bisa menunjukkan bakat, bisa berkreasi gitulah ya. Tapi sebagai anak muda, umur 18-17 tahun, 17 mungkin ya, 17-18 tahun, saya nggak punya tuh dulu pikiran, oh sinetronnya harus yang gini karakternya, nggak ada. Pokoknya dapat kesempatan, audisi, casting seperti biasa. Terus tiba-tiba projectnya dapet, itu udah sesuatu yang such a blessing gitu. Jadi nggak mikirin tuh, oh tapi ini sinetron atau apa, nggak ada pikiran kayak gitu. Pokoknya bersyukur
bahwa saya mendapatkan sebuah pekerjaan pertama saya nih sebagai aktor. Gitu. Tapi lo setuju nggak kalau yang namanya aktor untuk masuk ke dunia film itu suka menjadikan sinetron sebagai batu loncatan? Mungkin kalau sekarang udah banyak ya aktor-aktor bahkan di generasiku yang masuk di film dan kita tahu mereka mengawalinya dari sinetron juga gitu. Tapi dulu untuk dari pemain sinetron masuk ke film tuh susahnya setengah mati. Betul. Karena selalu ada label yang dianggap wah ini pasti aktingnya sinetron banget, apa banget gitu. Harusnya sih sekarang itu udah nggak berlaku ya. Gitu. Jadi menurut saya sih pada akhirnya saya selalu percaya bahwa tiap aktor deserve atau berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam artian untuk bisa moving dari satu medium ke medium yang berbeda gitu. Selama mereka punya kemauan dan kerja keras untuk menunjukkan bahwa kemampuan acting saya di sinetron tidak melulu harus di labeli bahwa wah berarti acting saya segitu aja. Mungkin mereka-mereka yang di sinetron hari ini jangan-jangan begitu mereka main film mereka bisa lebih baik bahkan kemampuan beraktingnya. Kita nggak pernah tahu loh. Banyak pemain-pemain sinetron yang sudah terbiasa. Oh ya, jangan underestimate karena saya melihat banyak pemain sinetron yang karena mereka kerja seperti sistem, nangis harus cepat, marah, hafalin skrip, harus cepat. Berenang malam-malam jam 3 pagi gitu kan. Siapa yang bisa membaca skenario hari H datang, menghafal itu, langsung main. Itu skill tersendiri loh menurut saya, nggak gampang. Benar. Saya sampai hari ini aja untuk menghafal sebuah naskah tuh butuh waktu. Dan beruntung ketika di sinetron dulu saya dapat pengalaman, tapi kan waktu sinetron saya dulu masih weekly ya, belum stripping seperti sekarang. Sekarang tuh nggak gampang loh jadi pemain sinetron stripping, kerja tiap hari dengan skrip yang kadang-kadang baru datang dengan segala keterbatasan yang ada. It's not easy, so don't underestimate. Betul, agree. Nah, teater itu juga tadi Kak Reza udah nyinggung awal-awal soal perjalanan di teater juga, dan baru-baru ini juga Kak Reza kan ada di pertunjukan teater Lewat Jam Malam. Lewat Jam Malam. Penonton. Wah, terima kasih. Kita ketemu kan? Ketemu dong. Pakai foto lagi. Nah, itu sepertinya lebih susah main teater atau main film sih sebenarnya? Beda kesulitannya. Saya nggak bisa compare mana yang lebih sulit sebenarnya, karena it's not fair juga. Tapi teater punya persiapan yang memang lebih panjang biasanya. Gitu. Dan ya satu kali show, nggak ada istilah cut, it's a show time gitu ya. Jadi momennya hanya satu kali gitu. Setelah show, ya di tengah-tengah ada salah, ada apa, tuh show must go on. Betul. Nggak ada tuh istilah kayak, aduh sorry tadi dialognya keserimpet, saya ulang lagi deh gitu. Ya nggak bisa gitu. Jadi tingkat konsentrasinya, kemudian kemampuan untuk mengelola naskah dan perasaannya, karena itu di satu waktu, maka mungkin energi yang dibutuhkannya memang agak lebih besar ketika kita mau pentas terutama. Gitu. Film lain lagi, film tuh punya tantangannya tersendiri karena dia harus menjaga konsistensi dari hari pertama kami syuting sampai hari terakhir. Itu juga nggak gampang untuk inget selalu dan recall. Kemarin adegan ini diambil di pertama, continuity-nya gimana ya? Kemarin gini ya. Itu kan rekaman memorinya juga harus kuat. Exactly. Nah terus juga sebagai sekarang udah dikenal sebagai seorang aktor besar, figur publik. Aktor aja. Tapi Reza Rahadian tuh mahal, jadi aktor termahal nggak sih di Indonesia? Kalau aktor termahal nggak tahu ya. Aku nggak pernah ngecekin kontrak-kontrak yang lain. Bukan aku yang urus ya. Itu kayaknya harus tanya ke Arya ya. Mungkin dia lebih tahu. Nggak tahu sih sebenarnya, jujur sih, Ray. Maksudnya saya nggak pernah tahu rate rata-rata di Indonesia itu seperti apa. Tapi saya percaya bahwa saya memvalue diri saya karena pada akhirnya kita yang harus value diri kita sendiri. Gitu. Kita harus mampu memberikan value terhadap diri kita karena itu bentuk penghargaan kita buat diri kita sendiri atas kerja keras, kerja cerdas yang kita lakukan, dengan segala bentuk keikhlasan di dalamnya. Tentu itu ada value. Dan cuman kita yang harus sadar betul value itu. Kalau orang lain nggak bisa value kita seperti itu, ya itu up to that person. Tapi we need to be able to value ourselves. Gitu. Tapi buat seorang Reza Rahadian, apa sih yang istimewa menjadi seorang figur publik?
Ya bisa ini salah satu yang paling simpel adalah bisa memberikan sebuah tawaran tontonan yang mudah-mudahan bisa dinikmati publik. Itu juga adalah sesuatu yang kenapa saya jaga betul-betul karena Ibu Christine pernah berpesan pada saya, kamu harus mampu menjaga martabat keaktoran di Indonesia. Tempat kamu lahir dan dibesarkan, tempat kamu lahir sebagai seorang aktor dan tumbuh menjadi seorang aktor. Jadi kamu harus mampu menjaga martabat keaktoran itu, martabat sebagai orang film. Itu buat saya pesan yang sampai sekarang nggak mungkin saya lupa dan lepas gitu. Jadi artinya sebagai figur publik, tentu saya punya tanggung jawab terhadap publik. Itu resiko. That's the price that you have to pay being a public figure. Gitu, ada price, ada harga yang harus dibayar gitu. Jadi karena benefit yang didapat juga banyak kan, Ray? Banyak sekali benefit yang saya dapat gitu, tapi juga saya harus bertanggung jawab. I cannot take it for granted juga gitu. Jadi ya menjaga itu penting sekali sih. Tapi lu pernah ada kekhawatiran, gue takut bisa menjadi star syndrome nih? Alhamdulillah sampai sekarang enggak, karena saya punya support system yang selalu membawa saya membumi, selalu mengingatkan. Ada ibu saya gitu ya yang selalu mengingatkan untuk eits. Yuk balik lagi. Kalau udah mulai belok-belok, agak mulai melenceng dikit, sini. Gitu. Jadi selalu ada circle yang saya bersyukur sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, keluarga, adalah orang-orang, bahkan manajer saya sekalipun gitu ya, adalah orang-orang yang selalu mengingatkan saya untuk kembali ke di mana saya memulai gitu. Jadi dan ibu saya selalu berpesan bahwa ya itu tadi, apa yang kamu punya sekarang belum tentu selamanya. Gitu ya, akan ada masanya. Jadi selagi kamu punya itu, embrace boleh, berbangga boleh, tapi tetap rendah hati ya gitu. Itu aja sih. Ya orang tua ya. Benar. Sederhana nasihatnya. Aku terharu loh dengarnya. Oh, ada. Cuman sebagai manusia itu kan pasti berspektrum ya. Di depan layar misalnya Kak Reza harus selalu tampil yang jaga mood, berat gitu. Tapi kan namanya manusia itu dia pasti marah. Pernah marah. Pernah. Kecewa, ya kan. Nah, biasanya apa sih yang membuat seorang Reza Rahadian marah? Kalau yang biasanya membuat saya marah adalah sesuatu yang tidak profesional, kemudian sesuatu yang tidak tepat waktu, itu bisa jadi trigger kadang-kadang. Tapi selebihnya sih enggak ya. Pokoknya selama semuanya on the track, karena saya lumayan agak control freak sedikit gitu ya, over those kind of things gitu, karena senang memanage waktu dengan sebaik mungkin. Jadi kalau ada yang agak melenceng-melenceng itu bisa triggering buat saya gitu. Tapi sekarang saya bisa bilang udah jauh tone down dibanding 5-10 tahun yang lalu sih. Waduh, di set ada, wah beda. Di set tuh ada sesuatu yang gimana mengganggu tuh saya bisa marah gitu. Jadi sekarang mungkin udah bisa mengontrol emosi. Mungkin itu lebih ke faktor U ya. Nggak bilang dewasa. Lebih dewasa dalam bersikap. Ya. Tapi pernah marah atau kecewa sama diri sendiri nggak sih? Pernah dong. Kayaknya itu normatif ya. Kecewa karena misalnya saya merasa dalam mengeksekusi sesuatu pekerjaan apapun itu bentuknya saya tidak maksimal, tidak memaksimalkan waktu yang ada. Kemudian marah pada diri sendiri karena tidak memanfaatkan kesempatan yang ada sebaik mungkin gitu. Jadi itu biasanya memicu gitu. Cuma karena balik lagi, karena kesadarannya sudah semakin tumbuh, semakin dewasa, saya selalu menganggap bahwa setiap kesempatan yang datang dan bisa saya lakukan karena hati saya mengatakan iya, maka saya harus melakukan itu sebaik mungkin. Itu udah prinsip. Gitu. Itu menjadi sebuah prinsip pada akhirnya. Lakukan segala sesuatu yang sudah kamu iakan sebaik mungkin. Gitu. Karena there is no turning back. Gitu. Jangan mudah menyerah akhirnya. Itu self awareness aja yang selalu saya kadang-kadang self reminder. Saya suka ngomong ke diri saya sendiri. Ingat ya, nggak semua orang loh punya kesempatan seperti ini. Ingat ya Reza, nggak semua orang bisa seperti lo. Jadi kalau lo diberikan kesempatan seperti ini, please use it
to the maximum gitu. Pull it off gitu. Jadi make it good out of it. Jadi jangan sampai kayak ya ini udah easy, ini udah sesuatu yang gampang didapat kemudian jadi seenak-enaknya. Lu ada nggak tokoh yang mungkin mau lu peranin tapi sampai sekarang belum kesampaian dan one day gue harus pengen meranin tokoh atau ada peran itu? Apa?